Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Simibowo dari kelas IF 4303 dari kelompok 12. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang hasil observasi algoritma genetika pada kelompok kami. Oke, hal-hal yang akan kita observasi. Yang pertama itu ada desain kromosom dan metode pengkodean. Kemudian, yang kedua ada ukuran populasi. Yang ketiga itu ada pemilihan orang tua. Yang keempat ada pemilihan dan teknik operasi genetik. Yang kelima ada probabilitas operasi genetik. Kemudian yang keenam ada metode pergantian generasi. Kemudian yang terakhir ada kriteria penghentian evolusi. Algoritma genetika tersebut terinspirasi dari teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa suatu organisme akan bertahan jika merupakan spesies terkuat. Dalam mencapai spesies terkuat tersebut, suatu organisme maka akan melalui proses reproduksi, persilangan, dan juga mutasi agar menjadi spesies yang terkuat sehingga dapat bertahan hidup. Jadi teman-teman, algoritma genetika yang kami susun ini untuk menentukan kromosom terbaik yang menyusun nilai X dan Y yang memiliki nilai fungsi fitness terbaik apabila melalui fungsi sebagai berikut ini, yaitu Hx, Y sama dengan cos E kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X plus Y dengan batasan X lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil daripada 2, dan Y memiliki nilai dari min 1 sampai 1. Jadi teman-teman, untuk menghitung function Hx, Y, kami memasukkan function f e, y, di mana pada function tersebut akan mereturunkan nilai cos E kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X plus Y, di mana untuk menghitung nilai cos dan sin kami memerlukan library math sehingga dapat menghitung cos dan sin tersebut. Kemudian sebagai batas atas dan batas bawah nilai X dan Y tersebut kami memasukkan variabel XR dan YR. Kemudian ada desain kromosom dan metode pengkodoan. Jadi desain kromosom yang kami gunakan tersebut terdiri dari representasi biner, yaitu nilai 0 ataupun 1 pada genetika. Kemudian kami memasukkan juga function init population, di mana pada function tersebut itu membutuhkan input yaitu banyaknya populasi dan juga panjangnya kromosom. Untuk cara kerja dari function tersebut, kami menginisialisasi variabel populasi sebagai array untuk menampung populasi. Kemudian kami meloopingkan i, di mana i tersebut akan dilooping selama i tersebut berada pada rentan nilai dari jumlahnya populasi. Kemudian kami juga menginisialisasikan kromosom sebagai array kosong, di mana pada array ini akan menyimpan genetika untuk setiap populasi. Kemudian kami akan meloopingkan J selama J tersebut berada antara rentang nilai dari panjang kromosom. Kemudian untuk menyimpan kromosom, kami menuliskan kromosom.append, di mana pada perintah tersebut itu akan berisi random nilai antara 0 dan 1. Kemudian kromosom tersebut akan kami simpan pada population, di mana population tersebut itu akan menyimpan array kromosom. Kemudian setelah proses tersebut selesai, maka kami akan mereturnkan nilai population, di mana population tersebut adalah array yang berisi dari kromosom. Jadi teman-teman, metode pemilihan orang tua yang kami gunakan yaitu adalah tournament selection, di mana kami memilih K individu dari populasi secara acak dan memilih yang terbaik sebagai orang tua. Jadi apabila hasil fitness dari orang tua tersebut kosong atau list orang tua tersebut masih kosong, maka calon orang tua tersebut akan secara otomatis menjadi orang tua. Kemudian apabila
list orang tua tersebut tidak kosong, maka apabila hasil fitness dari orang tua tersebut lebih besar daripada hasil fitness dari orang tua sebelumnya, maka orang tua yang baru tersebut akan menggantikan orang tua yang lama, sehingga dihasilkan juga anak yang lebih baik dari hasil perkawinan dua kromosom orang tua tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, jadi teknik crossover yang kami gunakan pada kesempatan kali ini adalah yang membutuhkan dua titik crossover, di mana terjadi pertukaran juga antara kromosom yang berada pada titik potong pertama sampai titik potong kedua, sehingga menghasilkan anak dari pertukaran genetika tersebut. Oke teman-teman, teknik mutasi yang kami gunakan pada kali ini membutuhkan satu titik potong mutasi, di mana untuk mendapatkan titik tersebut kami merendomkan antara angka 1 sampai panjangnya kromosom tersebut, sehingga diperoleh titik mutasi. Pada titik mutasi tersebut itu akan mengidentifikasikan apakah kromosom pada anak tersebut itu bernilai 1 atau kosong. Apabila bernilai 1, maka secara otomatis akan mengubah nilai tersebut menjadi kosong. Apabila bernilai kosong, maka akan berubahnya menjadi 1, seperti itu. Oke teman-teman, untuk bahasan selanjutnya yaitu probabilitas operasi genetika. Probabilitas operasi genetika ini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas crossover dan juga probabilitas mutasi. Semakin besar probabilitas crossover menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya crossover pada kromosom tersebut. Sedangkan probabilitas mutasi adalah persentase peluang kromosom tersebut mengalami proses mutasi. Semakin besar pula nilai probabilitas mutasi, maka semakin besar pula kemungkinan kromosom tersebut mengalami proses mutasi. Kami menggunakan probabilitas crossover yaitu 70% dan 10% untuk probabilitas mutasi. Sehingga pada parameter tersebut tertulis kode program sebagai berikut, yang menyatakan nilai dari probabilitas crossover dan juga nilai dari probabilitas mutasi. Jadi teman-teman, metode pergantian generasi atau seleksi survivor tersebut berisi tentang pergantian generasi, di mana akan terganti pergantian orang tua yang lebih baik, yaitu orang tua yang menghasilkan nilai X dan Y yang memiliki nilai fitness yang lebih baik juga. Pada tahap ini akan membentuk nilai X dan Y yang memiliki nilai fitness yang lebih besar melalui perpindahan baik itu crossover dan mutasi. Pada metode ini dibutuhkan elitisme untuk mempertahankan parent yang terbaik dari setiap generasi, seperti itu. Kemudian jumlah generasi yang kami gunakan adalah 40, sehingga akan terjadi pengulangan sebanyak 40 kali. Pada pengulangan tersebut akan menyimpan nilai fitness sehingga memiliki dasar untuk melakukan pencarian orang tua, yaitu apabila nilai fitness diperoleh nilai fitness yang lebih baik daripada nilai fitness yang selanjutnya, maka orang tua tersebut akan digantikan oleh orang tua yang lebih baik juga, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai fitness terbaik, selanjutnya kita akan mengoutputkan nilai kromosom yang menghasilkan nilai X dan Y yang memiliki nilai fitness terbaik. Jadi teman-teman, jika A merupakan variabel yang menyimpan nilai fitness dari setiap variabel X dan Y mendapatkan nilai yang sama dengan nilai maksimum dari fitness tersebut, maka secara otomatis max krom akan diassign dengan kromosom tersebut, kemudian max X dan max Y juga akan diassign dengan nilai dari X dan Y tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman, kriteria penghentian evolusi. Kriteria penghentian evolusi digunakan untuk menghentikan evolusi. Penghentian evolusi yang kami gunakan di sini apabila generasinya sudah mencapai nilai dari puncak generasi atau generasi ke-40, atau telah mencapai nilai fitness yang maksimal dari iterasi pada variabel per generasi, sehingga menghasilkan grafik seperti yang kami tampilkan di slide kali ini. Kemudian terdapat pula output nilai maksimal fitness dari setiap generasi
mulai dari generasi kelima sampai generasi 40, kemudian nilai X dan Y penyusunnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa nilai fitness maksimum terdapat pada generasi ke-18 dan nilai fitness terbaik, kemudian kromosom terbaik, nilai EGI optimal dapat kita lihat pada slide kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.